Halo pemirsa, apa kabar? Bertemu lagi dengan kami berdua, saya Rifan Wiastono. Dan saya Aryatna Budianto dalam acara mingguan Dunia Kita Produksi VOA. Dan kali ini kami mengajak Anda untuk berkunjung ke kawasan namanya Barracks Row. Yes. Ini di kawasan Tenggara, Washington DC ya. Betul sekali. Dan seperti yang Anda lihat di sekeliling kita ini banyak sekali bisnis-bisnis ataupun restoran Betul. skala kecil. Yes. Banyak yang sudah lama berada di sini dan menjadi langganan warga ibu kota. Suasananya bertepatan dengan satu peringatan di Amerika Serikat yang disebut dengan Mom and Pop Business Day nih, tanggal 29 Maret. Mom and Pop Business Day itu kalau secara harafiah diterjemahkan sebagai bisnis atau wirausaha milik ayah dan ibu. Betul. Yang ini mengacu kepada bisnis keluarga atau bisnis skala kecil yang menjadi tulang punggung ekonomi Amerika Serikat. Betul sekali, bahkan faktanya bisnis-bisnis kecil ini juga membuat lapangan kerja sebanyak 70% dari seluruh lapangan kerja yang ada di Amerika Serikat. Nah pemirsa, kali ini kita akan berkunjung ke salah satu kota yang paling terkena dampak dari pandemi ini secara ekonomi, yaitu kota New York. Yes. Nah di sana kan sebelumnya itu restoran hanya boleh beroperasi 25% dari kapasitas. Tapi baru-baru ini sudah ditingkatkan menjadi 50%. Jadi ini ada semacam insentif bagi restoran-restoran skala kecil untuk bisa mempertahankan diri. Nah, kalau di Los Angeles sendiri ini ada satu LSM, lembaga non-profit namanya No Us Without You, yang kalau sebelum pandemi ini kan mereka sering menyelenggarakan acara amal, membantu berderma gitu-gitu, dengan bantuan restoran-restoran yang ada di Los Angeles. Tapi masalahnya di tengah pandemi ini, restoran-restoran ini udah nggak bisa lagi tuh memberikan bantuan seperti biasanya karena sama-sama terkena dampak pandemi. Untuk pertama kalinya dalam hampir 2 bulan, restoran seperti Jaihon, kedai hotpot bergaya Thailand di Queens, New York, diizinkan menerima pelanggan di dalam restoran. Ini langkah pertama pelonggaran PSBB yang sangat berdampak pada pemilik restoran etnis kecil dan pelanggan mereka di seluruh Amerika. พี่สุดีใจมากคือดีใจเด็กๆทุกคนก็ดีใจเพราะว่าเด็กๆทุกคนละemployee พี่สุก็มีประมาณ10 กว่าคนนะคะข้างบนของแจ่วฮ้อนเขาก็ดีใจแล้วก็มาเตรียมการว่าล่วงหน้า1 วันที่เราจะต้องเซตอัพเปิด Jaihon hanyalah satu dari 92% restoran yang tidak mampu membayar uang sewa bangunan pada bulan Desember menurut survei baru Aliansi Perhotelan Kota New York. Banyak restoran di New York masih membutuhkan bantuan untuk bisa bertahan. Pemilik bangunan sudah memangkas biaya sewa hingga 50% dan itu sangat membantu. Tapi sajian khas Jaihon, yakni irisan daging tipis dan sayuran yang dimasak sendiri pelanggan dengan kaldu mendidih, tentu bukan makanan beli bawa pulang. ถ้า PP Loan ช่วยเงินที่มาช่วยก็คือให้มาช่วยให้ลูกน้องกลับมาทำงานพี่สุก็เลยบอกว่าเขาไม่ให้ไดอินนะคะเขาไม่ให้คนเข้ามาเลยพี่สุก็เลยเปลี่ยนเป็นแนวอีกอย่างนึงคือมันขายแบบ take out กับ to go แต่ผลตอบรับที่ได้มามันไม่ได้ตอบโจทย์เท่าที่สมควรเพราะว่า Jaihon memilih tidak menyajikan hotpot di luar ruangan karena masalah keamanan di wilayah yang banyak pejalan kaki dan lalu lintasnya ramai. Saat restoran ini dibuka kembali, banyak pelanggan yang datang lagi. This is like my go-to after a hard day at work, so it's been kind of hard to like unwind without it. ชั้นด้านในมันแบบอุ่นกว่าเพราะปกติเอาแต่ว่าที่นี่แบบอากาศตอนนี้มันแบบมันนั่งข้างนอกแล้วมันกินอาหารไม่อร่อยเลยเพราะว่ามันยังเย็นตลอดเวลา Namun ini baru sebuah langkah awal. Turunnya jumlah kasus COVID-19 dan adanya semakin banyak orang yang divaksinasi membuat Sudarat berharap restoran hotpot miliknya akan segera menikmati kenormalan baru yang membawa keuntungan. Dari kota New York, VOA. Bagi para imigran tanpa dokumen yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi, box berisi sayuran, beras, tepung, dan daging ini merupakan sumber harapan mereka untuk mencukupi gizi. My life is filled with despair and fear. My husband lost 2 jobs and we don't qualify for any government aid. 20 tahun lalu, Merced datang ke California dari Meksiko. Tapi ia maupun suaminya tidak punya dokumen untuk menetap dan bekerja secara sah di AS. Sebelum pandemi, Merced berjualan di jalan, tapi tahun lalu terhenti. Selama setahun terakhir, Damien Diaz dan Otto Nolasco membantu orang-orang seperti Merced lewat organisasi nirlaba bernama No Us Without You yang didirikan Maret 2020 saat Los Angeles dikenakan karantina.
We put our money together and we started helping out 10 families with our own money. After that, it spread like wildfire, and I'm happy to say that 11 months later, we're helping over 1,600 families a week. Menurut Pew Research Center, imigran ilegal mencakup 10% populasi tenaga kerja restoran di Amerika. Banyak yang membayar pajak yang otomatis ditarik dari upahnya, tapi tetap tidak memenuhi syarat untuk bantuan pemerintah. Bagi Damien, ini tidak adil. Tapi ada yang berpendapat bahwa orang yang tinggal di Amerika tanpa dokumen sah tidak boleh mendapat jaminan sama dengan mereka yang sah. We have enough people in our country who are hurting, who are unemployed, who don't have much to eat and can't pay their rent and pay their bills. Why should we reach out and help those that are invading our country? I think we should stop. Sekitar 11 juta orang di Amerika Serikat tidak punya status legal dan umumnya mengerjakan pekerjaan yang tidak diminati warga Amerika. No Us Without You membantu sekitar 7.000 orang per bulan dengan barang-barang kebutuhan pokok. Dari Los Angeles, California, VOA. Nah, setelah yang satu ini kita masih punya cerita-cerita menarik lainnya tentunya dari Amerika Serikat, makanya jangan kemana-mana, tetaplah di Dunia Kita. Pemirsa, masih dalam Dunia Kita dan kami masih berada di kawasan Barracks Row yang merupakan kawasan bisnis, terutama restoran dan bisnis skala kecil yang merupakan langganan warga Washington DC. Betul sekali. Nah, di tengah momen-momen Women's History Month atau bulan sejarah perempuan di Amerika Serikat, kita kan masih bulan Maret ya. Betul, kita masih ada di weekend terakhir bulan Maret. Nah, kita juga punya cerita-cerita tentang perempuan di Amerika Serikat. Salah satunya adalah tentang bagaimana para florist atau perangkai bunga ini, mereka di tengah masa pandemi itu justru bisnisnya meningkat nih. Tapi bukan karena banyaknya perayaan-perayaan atau pesta yang digelar, tapi justru karena banyaknya berita duka. Jadi mereka mau mengirimkan bunga ke pemakaman, ke upacara peringatan seseorang gitu-gitu. Ya, ini merupakan sebuah blessing tapi juga kenyataan yang menyedihkan sebetulnya ya. Dan satu lagi, kita juga akan berkenalan dengan seorang perempuan yang ada di kawasan pedesaan di negara bagian Virginia. Ia menjadikan lahannya sebagai sumber penghasilannya dengan bertani atau beternak biri-biri. Pandemi Corona membuat banyak bisnis kecil di Amerika terpaksa gulung tikar. Namun sejumlah bisnis nampaknya tak terkena dampak tersebut. Seperti bisnis toko bunga milik Rima Carmila McGraw, diaspora Indonesia di Woodstock, Georgia. Jadi setelah kira-kira sebulan 2 bulan ini COVID, saya ini shock ya. Karena banyak bisnis-bisnis yang lain tutup, terutama hair salon, restoran. Flower shop, my business is double income. Di awal pandemi, Rima mengaku sempat khawatir. Ia sempat menutup tokonya selama seminggu karena mencemaskan dampak COVID-19. So I think for flower shop is different because think about it, people who cannot see each other, they send flowers. People cannot go to the nursing home, they send flowers. Karena semua orang sedih. Woodstock Flower, toko bunga yang dimiliki Rima sejak 2013, banyak menerima pesanan bunga duka cita karena COVID. Bagi Rima, kondisi ini menyedihkan, tapi juga berdampak positif bagi bisnisnya. Ini pula yang dirasakan para pelaku bisnis bunga lainnya. It's a mixed happiness. You know, they're happy to be back at work, they're happy to have business and be operational. Bahkan acara pernikahan yang dibatalkan karena banyak venue ditutup tetap diadakan dan dipindahkan ke halaman belakang rumah. So even though smaller, tapi kan tetap mereka butuh bunga. Roda bisnis yang bergulir cepat membuat para pemilik toko bunga termasuk Rima harus menambah jumlah karyawan yang bekerja hingga 2 kali lipat. Namun tantangan tetap ada seperti pasokan bunga dari berbagai negara Amerika Selatan yang berkurang karena pandemi. Couple months, I have a hard time to find certain flowers, vases, basket. You know why? Because they all come from China. I have a hard time. So I just have to use substitution. Dengan berjalannya distribusi vaksin dan kondisi diharapkan akan membaik,
Rima optimis bisnisnya akan tetap berkembang. Well, I'm excited, excited because, we all don't have to be worried to see customer. So, I think we can bigger. Dari Washington DC, Zulfian Bakar, Nia Iman Santoso, VOA. This one is Zeus. 5 tahun lalu, Rebecca Brower memutuskan berternak setelah membeli biri-biri pertamanya. Kini, sudah 20 ekor. I grew up in the Midwest on a farm, and I was the youngest, so there were always animals that there were orphans and needed special care and nurturing, and I was really the one that did that. Walau selalu kangen pedesaan, nyatanya kehidupan dewasa Rebecca sama sekali berbeda karena ikut suaminya berkeliling saat Dinas Angkatan Laut lalu berkarir di bidang teknologi informasi. Hingga akhirnya mereka memutuskan menetap di Loudoun County, Virginia. Loudoun County is kind of a special place in that it's a blend of IT infrastructure and services, but also really pastoral and idyllic landscapes like you see around here. Keluarga Brower membeli tanah 4 hektar dengan sebuah rumah abad ke-18 yang sangat bobrok. Mereka membangunnya kembali dan sebuah istal untuk kuda jenis Friesland yang juga favorit Ratu Elizabeth dari Inggris. Lalu mereka membangun kandang untuk biri-biri Gotlandia yang rupanya menginspirasi karir bagi Rebecca. Di studio hasil renovasinya, ia membuat kerajinan tangan dari wool. I had gone to the Maryland Sheep and Wool Festival, one of the first years we were here, and I bought a raffle ticket and actually won that spinning wheel. So from there, the fiber journey started. Mulai dari pakaian seperti shawl, dress, topi, dan sarung tangan, hingga tatakan piring, sarung bantal, hiasan dinding, bahkan karpet. Menurut Rebecca, wool yang dihasilkan biri-birinya berkualitas tinggi, memungkinkannya lebih kreatif. Bulu domba Gotlandia panjang, halus, dan lembut, dengan aneka warna kelabu, hitam, keperakan, hingga putih. It's great for felting, it's great for spinning, it's great for weaving, it's great for knitting and crochet, all the different things. Kini, Rebecca bukan hanya berprofesi sebagai peternak dan pengrajin, tapi juga pengusaha sukses. Kreasinya dijual di berbagai pasar lokal, juga di studionya dan secara daring. Dari Purcellville, Virginia, VOA. Kita bakal balik lagi tentunya setelah yang satu ini di Dunia Kita. Pemirsa, masih dari Barracks Row di Washington DC dan kali ini juga kami ingin menjawab pertanyaan dari pemirsa Dunia Kita yang kali ini datangnya dari Reza Riwanda yang ada di Jakarta. Halo. Selama ini bagaimana sih kebijakan pemerintah Amerika Serikat dalam menangani wabah virus COVID-19? Dan tipe vaksin apa sih yang digunakan oleh pemerintah Amerika Serikat? Ya, terima kasih Reza atas pertanyaannya. Setelah 3 bulan lebih pengguliran proses vaksinasi di Amerika Serikat, sekarang bagaimana update-nya? Nah, jadi sampai sekarang sudah lebih dari 100 juta dosis vaksin COVID-19 yang diberikan ke masyarakat di Amerika Serikat. Kamu sendiri udah ya, Nek, ya? Sudah, ya. Aku dari. belum. Jadi ini menarik sekali karena memang pelaksanaan vaksinasi itu sepenuhnya gratis di Amerika Serikat. Betul. Diberikan oleh negara ya kepada rakyatnya, tapi ya itu karena diberikan secara gratis makanya harus menunggu giliran. Dan pelaksanaannya itu tergantung dari kebijakan negara bagian masing-masing atau pemerintah daerah, pemerintah kota, county dan lain sebagainya. Kayak misalnya nih di tempat saya tinggal di kota Arlington, Virginia, itu tahap pelaksanaan vaksinasinya itu sudah sampai sebutannya tahap 1C. 1C itu sudah sampai ke misalnya pegawai pekerja media juga pekerja udah bisa, media ya? udah dapet gitu-gitu. Tapi di kota-kota lainnya itu ternyata masih 1B. 1B itu baru sampai warga-warga yang punya penyakit misalnya penyakit komorbid, misalnya mereka yang diabetes, mereka yang punya hipertensi dan lain sebagainya. Belum pekerja media belum boleh. Jadi ya memang beda-beda tergantung negara bagian masing-masing. Dan di Amerika Serikat sendiri vaksin yang diberikan itu sejauh ini baru 3 ya, Nek?
ya. 3. Baru Jadi, ada Pfizer, produksi Moderna, Betul, dan dan itu juga- dua-duanya harus diberikan dalam 2 dosis ya. Betul. Hanya 1 dosis itu adalah Johnson & Johnson satu-satunya. Betul. Jadi seperti itu Reza proses Iya. vaksinasi di Amerika Serikat sejauh Betul. ini. Nah, ngomong soal pandemi, ini salah satu yang paling terlihat di masyarakat Amerika Serikat adalah bagaimana pandemi itu justru menyoroti ketimpangan dalam layanan kesehatan di Amerika Serikat. 81% warga kulit hitam yang disurvei oleh Pew Research menyebutkan bahwa pandemi ini amat sangat berbahaya dan amat sangat berdampak kepada mereka, tapi hanya 60% yang bersedia untuk divaksinasi. Nah, mengapa demikian? Kita saksikan liputannya berikut ini. Sejumlah studi memberikan gambaran mengkhawatirkan. Menurut jajak pendapat Pew Research, walau 81% warga kulit hitam menganggap pandemi ancaman besar, hanya 61% yang bersedia divaksinasi. Begini pendapat mereka yang skeptis. Viruses do mutate. So what's the point of taking one that's probably not even going to be able to take care of the new strand of the virus that they have out now? There's still going to be skepticism because of the historical nature of how the United States of America it's basically experimented on African American people. Ia mengacu pada eksperimen tidak etis kepada warga kulit hitam seperti bedah tanpa bius atau menyuntikkan penyakit menular untuk melihat efeknya pada tubuh. Menurut laporan Kaiser Family Foundation, 39 negara bagian menunjukkan tingkat vaksinasi yang rendah pada warga kulit hitam dan Hispanik dibandingkan warga kulit putih. Yayasan ini menyebut penyebabnya bukan hanya keraguan, melainkan ketimpangan sosial dan hambatan akses layanan kesehatan selama puluhan tahun. Menurut pekerja garis depan ini, situs pemerintah pun tidak efektif memberikan informasi. The websites aren't even up and running right. I mean, y'all gotta fix your websites for people to really get the real information. Penasehat utama kesehatan Gedung Putih, Dr. Anthony Fauci, menyebut langkah lain agar lebih banyak warga non-kulit putih mendapat akses. We're now stocking up close to 900 community health centers from HRSA that will be specifically looking to get a greater proportion of minorities. We're putting into the pharmacies doses of vaccines in pharmacies that are located in areas of high density of minorities. We're using mobile units and we're increasing greatly the number of people that are actually doing the vaccinating. Pemerintah daerah bermitra dengan tempat-tempat ibadah untuk distribusi vaksin. Berbagai organisasi non-keagamaan pun giat mengajak warga. Terlepas dari itu, perubahan tidak akan datang seketika. Some people are just still not convinced, and it's because they never really been exposed to a decent health care to understand to take care of yourself, to protect yourself, that this thing is serious because they have no education on well-being. Dari Washington DC, VOA. Liputan tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam dunia kita kali ini. Tapi kalau misalnya Anda masih ingin melihat lagi dunia kita serta program VOA yang lainnya, langsung aja kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com atau juga kunjungi kami di YouTube di channel VOA Indonesia. Langsung aja ketik dunia kita, di situ pasti langsung keluar. Yes, betul sekali, dan jangan lupa juga untuk follow media sosial kami untuk jadi sahabat dan juga mendapatkan konten seru ala VOA lainnya di Facebook, Twitter, dan Instagram dengan kata kunci VOA Indonesia. Betul. Kalau misalnya ada pertanyaan seperti Reza tadi gimana? Silakan langsung DM kami juga, mau DM ke @VOA Indonesia di Instagram atau ke akun kami masing-masing. Seperti di bawah sini. Iya, Ana Budianto atau Rifan Dwino, kami menerima pertanyaan Anda. Langsung ayo segera. Kalau gitu kita undur diri dulu, Rifan. Dari Barracks Row di Washington DC, saya Ariadno Budianto. Dari Rifan Wiastono. Sampai ketemu lagi minggu depan. Stay safe and stay healthy pemirsa. Bye.